Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya TX Matic tahun 2011. Ini yang sudah facelift ya. Jadi bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset. Nah, jika kita suka terhadap mobil second, yang pertama kali kita lihat adalah kondisi dari bodi ya, kondisi dari bodi dan tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus itu dia mobil tegak ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Terus habis itu kita periksa juga, ini adalah nut. Nut adalah batasan-batasan antara komponen dari bodi mobil. Jadi mobil yang belum atau tidak pernah kena benturan ya, nutnya itu masih simetris. Nah terus juga di permukaan dari catnya itu dia memantulkan bayangan benda-benda atau objek yang ada di sekelilingnya itu dengan lurus. Jadi dia tidak bergelombang. Jadi kita periksa seluruh bagian dari komponen mobil. Nah, komponen dari dari bodi mobil. Nah, kita periksa, kita coba lihat sekeliling. Nah, oke. Jika kita merasa mobil second ini sudah cocok, nah berikutnya kita periksa bagian dalam interior. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah sekarang kita coba ngelihat ke bagian dalam. Nah apabila kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita perhatikan dari aroma di dalam interior ya, di dalam kabin. Nah jika mobil berbau apek atau baunya menyengat, berarti ada kemungkinan mobil terkena indikasi banjir ya, seperti itu. Nah kita bisa periksa juga di bawah dashboard. Di bawah dashboard apakah ada bekas karat atau tidak. Nah terus habis itu juga kehausan pemakaian mobil ini biasanya berjalan bersamaan dengan hausnya komponen di pedal ya, di pedal mobil. Terus kita perhatiin juga di bawah masing-masing jok apakah ada bekas karat atau tidak. Nah seperti itu. Oke, jika kita lihat mobil sudah aman. Nah kalau kita perhatiin juga interiornya. Nah di sini mobil door trimnya juga masih bagus. Terus oh ya, sealer di pintu juga kita perlu perhatikan. Nah ini sealer di pintu juga masih bagus karena mobil yang pintunya sudah gantian biasanya sealernya tidak ada, atau sealernya direparasi kalau misalnya pintu sudah kena benturan. Nah oke, di sini juga power window di keempat pintu. Nah seperti itu dia spionnya dia sudah elektrik ya, tapi belum retract. Nah oke. Nah coba kita masuk sekarang ke dalam mobil. Nah sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita perhatikan juga ini komponen-komponen di mesin, apakah ada bekas karat, ada bekas-bekas sisa-sisa lumpur. Nah itu bisa membuktikan bahwa mobil ada indikasi kena banjir. Terus kita periksa juga level oli, terus habis itu juga kondisi coolant, terus apakah mobil ada rembesan atau tidak di mesin sama di kaki-kaki. Setelah kita pastikan mobil aman, coba kita nyalakan mobil. Oke. Nah mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena kalau mobil nyalanya tersendat ada kemungkinan di aki ya, mungkin akinya udah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah, atau alternatornya ya tidak mengisi dengan baik. Nah getaran yang masuk ke dalam kabin juga sangat minim. Nah jika mobil getarannya terlalu berlebih, ada kemungkinan mobil mounting engine-nya atau mobilnya juga pincang ya, kurang di tune up seperti itu. Oke, sekarang ini mari kita lihat mobil kilometernya di 88.000.
Jadi mobil berusia 10 tahun, tidak sampai pemakaiannya 10.000 per tahun. Jadi cukup cukup jarang ya pemakaiannya. Nah, untuk memastikan kilometernya sesuai, kita pastikan apakah ada rekod servis. Di sini ada rekod servisnya. Nah, dia baru ganti oli di 88.000, nanti berikutnya di 95.000. Nah, kelengkapan lainnya untuk memastikan kilometer sesuai, kita periksa apakah ada buku servis atau nah di sini juga lengkap ya. Jadi buku servis, buku manual juga ada. Ini gantungan-gantungan olinya juga masih dia simpan. Terus ini, nah ini buku servis juga ada. Dia terakhir servis di Daihatsu di kilometer 88 ya. Nah ini, nah 88.000 ya, seperti itu. Jadi sesuai, dia servis rekod Daihatsu. Nah, buku manual juga masih ada. Oke, lengkap. Orang pemakai sebelumnya ini merawat mobil dengan bagus. Oke, nah sekarang kita periksa dulu mesinnya ya. Nah, ini untuk membuka kap mesin. Ini apa ini ya? Oh, ini buat untuk penyimpanan koin. Oke, sekarang kita buka dulu jendela. Nah, mari kita periksa mesinnya ya. Nah, Daihatsu Terios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder. Nah, mesinnya ini sama dengan kembarannya Toyota Rush ya. Toyota Rush. Terus mesin ini juga dipakai oleh, kalau nggak salah, di Vios juga ya, Vios sama Yaris. Nah, seperti itu. Untuk memeriksa mobil bekas banjir atau tidak, kita perhatikan apakah ada karat di komponen-komponen mesin. Terus habis itu kita perhatikan juga di apron. Apron ini adalah besi yang memanjang. Nah, di depan mesin apakah ada bekas ketokan atau tidak, untuk memastikan mobil tidak bekas kecelakaan. Terus di kap mesin juga kita perhatikan sealer-sealer yang ada di kap mesin. Nah, seperti itu. Oke, kita perhatikan juga mobil ada rembesan atau tidak ya. Oke, sekarang kita tutup. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya, SUV dengan kapasitas 7 penumpang, mungkin Daihatsu Terios ini merupakan salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa di baris keduanya ya. Nah, ini door trim juga masih bagus. Dia ini bahannya fabric ya di sini. Nah, di sini ada cup holder satu. Ini tombol power window. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, sekarang kita periksa posisi duduk di baris kedua. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat sekitar 5 jari ya untuk legroom. Terus headroomnya juga masih cukup oke. Ini dia ada 2 sandaran kepala yang bisa di-adjust. Nah, cuman di baris ketiga tidak ada. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan AC double. Ini AC-nya juga masih dingin. Nah, plafon juga masih bersih, masih bagus. Nah, plafon masih bersih, masih bagus. Nah, di sini ada cup holder juga satu. Nah, di sini juga ada cup holder. Aduh, agak susah bukanya pakai satu jari, satu tangan. Ya udah, di sini ada cup holder juga 2, oke. Terus, dia jok masih orisinil, cuman dilapisin dengan sarung ya. Jadi sarung jok, oke. Sekarang kita periksa di bagasinya ya, oke. Nah, dia ban cadangan masih keluar. Nah, untuk memeriksa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, ini salah satunya adalah dengan kita lihat apakah ada embun yang keluar dari knalpot. Nah, ini embun juga masih keluar dari knalpot, berarti kompresi mesinnya bagus. Nah, untuk bagasi dia tidak terlalu besar ya, jadi untuk tas 2 biji ukuran kecil masih masuk, tapi apabila dilipat
ketiga, jok baris ketiganya masih dapat space yang lumayan untuk bagasinya. Nah, kita perhatikan juga sealer-sealer di pintu. Ini juga sealer-sealer di pintu juga masih aman. Nah, door trim di pintu juga masih bagus. Itu dah oke. Sekarang kita periksa di bagian sini. Nah, untuk door trim juga masih bagus. Nah, masih bagus. Nah, ini sealer-sealer di pintu juga masih bagus. Dia udah dilengkapi dengan child lock ya. Child lock, jadi aman jika kita punya anak yang kita taruh di baris kedua. Nah, ini penampakan dari sebelah kiri. Nah, di sini penampakan dari dashboard ya. Jadi dashboardnya masih cukup ini ya, cukup bagus ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa lagi. Nah, di bagian depan ya. Nah, sini door trim juga masih bagus. Nah, ini power window-nya. Nah, ini sealer-sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, sekarang ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba masuk ya ke dalam, kita lihat. Nah, dia tipe tertinggi ya, tipe TX. Dia sudah dilengkapi dengan pengaturan audio di setir. Nah, dia audionya juga masih standar. Nah, audio juga masih standar. Ini AC juga masih dingin. Ini ada lampu hazard. Nah, di sini pengaturannya ini untuk kecepatan angin. Nah, di sini untuk dingin ya, suhu AC. Di sini ada buat naro naro itol atau kartu ya. Nah, sini ada asbak. Sini ada colokan rokok, sekaligus juga untuk power outlet ya. Dia matic ya, 4 percepatan. Ada juga di kecepatannya ada di 3, 2 sama L juga ada ya, lengkap ya. Nah, ini untuk rem tangan seperti itu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, oke. Dia di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada tempat buat naruh barang ya, barang-barang kecil. Oke. Nah, di sini ada lampu ya, terus sini ada tempat kacamata. Nah, sini dia sun visornya. Oh, di sini aja yang ada ininya ya, ada lampunya, ada kaca, ada lampu. Oke. Ya, mungkin itu saja review mengenai Daihatsu Terios tipenya 1,5 TX Matic tahun 2011. Jika berminat terhadap Terios ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil ada kami cantumkan. Nomor telepon juga kami cantumkan. Nah, untuk pembeliannya bisa dengan cash, dengan kredit juga bisa. Kami juga ada rekanan kredit syariah. Terus tukar tambah juga bisa. Nah, terus di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang area parkirnya luas. Jadi apabila kita mencari mobil second itu test drive merupakan kewajiban ya. Jadi kita harus coba dulu mobil, kita rasakan apakah mobil ini sesuai nggak dengan karakter kita mengemudi. Terus kita bisa periksa kondisi mesin, kondisi transmisinya, kondisi kaki-kakinya, terus apakah ada getaran-getaran yang aneh nggak di mobil. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita dapat mobil yang bekas banjir, bekas nabrak, terus ternyata kayak kilometernya palsu, seperti itu. Nah, kami juga membuat video juga yang lain mengenai stok-stok kami yang lain, bisa dilihat di YouTube kami. Jangan lupa apabila menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel agar mendapat notifikasi untuk video-video kami yang lainnya. Oke, mungkin itu saja. Saya juga akan membuat video mengenai test drive mobil ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.